Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita kenikmatan yang utama, nikmat Islam dan iman, dan juga nikmat kesehatan. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarga, para tabi'in dan kaum muslimin yang senantiasa istiqomah di jalan beliau hingga datangnya hari kiamat. Baiklah, video kali ini saya akan menjelaskan kepada masyarakat mengenai virus corona dan istilah-istilah yang muncul pada kasus virus corona ini, seperti lockdown, distancing, dan stay home. COVID-19 merupakan suatu singkatan dari Coronavirus Disease 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19, yaitu kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi ringan saja, seperti flu. Namun, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru, bahkan kematian. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Kemudian bagi orang yang sudah lanjut usia atau lansia yang berusia di atas 60 tahun dan yang memiliki masalah medis mendasar seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker, memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit parah hingga kematian. Adapun istilah-istilah yang muncul pada kasus virus corona atau COVID-19 ini, yang pertama yaitu lockdown. Lockdown diartikan sebagai sebuah situasi di mana orang tidak diperbolehkan masuk atau meninggalkan sebuah bangunan atau kawasan bebas karena kondisi yang darurat. Jika dikaitkan dengan istilah teknis dalam virus corona, arti lockdown adalah mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah ataupun negara. Kemudian menurut pandangan Islam dalam sebuah hadis, jika kamu mendengar terjadi wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuannya adalah agar virus ini atau virus corona ini tidak dapat menyebar lebih jauh lagi. Adapun istilah yang kedua yaitu social distancing atau pembatasan sosial, di mana yaitu mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah atau interaksi dengan orang lain, mengurangi jumlah tatap muka secara langsung. Langkah ini termaksud juga menghindari pergi ke tempat-tempat yang ramai seperti supermarket, bioskop, dan stadion. Bila seseorang dalam kondisi yang mengharuskannya berada di tempat umum, setidaknya perlu menjaga jarak sejauh 1,5 meter dengan orang lain. Adapun istilah yang ketiga yaitu stay at home atau biasa disebut dengan di rumah aja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, stay artinya tinggal, diam atau menginap. Kemudian it artinya di atau pada, dan home artinya rumah. Jadi kondisi ini kita juga mengurangi aktivitas kita yang biasa kita lakukan di luar rumah, seperti di perkantoran, di sekolah, kemudian kuliah, di mana aktivitas yang kita lakukan di luar rumah ini kita lakukan di rumah saja dengan menggunakan smartphone kita, dengan aplikasi yang menghubungkan kita dengan teman-teman kita, teman-teman kantor dan teman-teman sekolah kita, yaitu dengan seperti istilah kuliah online. Inilah ketiga istilah yang muncul pada kasus virus corona atau COVID-19 ini, yaitu merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Semoga dengan adanya kebijakan ini virus corona tidak dapat menyebar luas lagi, dan semoga virus corona ini dapat hilang atau cepat berhenti dalam negara Indonesia yang kita cintai ini. Itulah istilah-istilah yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Dengan ucapan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.